Halo semuanya, kami dari WW Tour and Travel ingin mengajak teman-teman semua untuk virtual tour di kota Cordoba, Spanyol. Jadi, untuk virtual tour kali ini kita akan mengunjungi 3 destinasi wisata yang berada di Cordoba, Spanyol. Yang pertama ada Mezquita Cathedral de Cordoba, yang kedua ada Roman Bridge of Cordoba, yang ketiga ada Torre de Calahorra. Destinasi pertama kita adalah Mezquita Cathedral de Cordoba. Sejarah terbentuknya Masjid Katedral Cordoba. Awalnya, tempat berdirinya bangunan tersebut merupakan rumah bagi kuil Romawi yang kemudian digantikan oleh gereja Visigoth San Vicente. Pada tahun 711, saat bangsa Moor mengambil alih Andalusia dari orang-orang Kristen, struktur gereja tersebut dibagi menjadi 2 bagian dan digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Muslim dan Kristen. Pemandangan tersebut merupakan sebuah sikap toleransi yang luar biasa jika melihat zaman tersebut. Kemudian, pada tahun 784, atas perintah Emir Abdul Ar-Rahman, gereja tersebut dihancurkan dan pembangunan masjid pun dimulai. Pembangunan berlangsung selama lebih dari 2 abad. Fase terakhir pembangunan terjadi pada akhir abad ke-10. Pada saat itu, kerajaan Islam berada dalam posisi paling kuat. Untuk memperkuat kekuatan bangsa Moor di wilayah-wilayah Kristen Spanyol, Al-Mansur, prajurit yang ditakuti, memulai serangan dari arah utara Spanyol. Saat mereka memasuki Santiago de Compostela, dia memikirkan cara yang cerdas untuk membuat musuh-musuhnya marah. Pertama, dia menunggangi kuda langsung ke katedral kota dan membiarkan kudanya minum dari bak suci. Selanjutnya, Mansur mengambil lonceng bangunan tersebut dan membawanya ke Cordoba untuk dilelehkan dan dijadikan lampu untuk masjid kota Cordoba. Pada tahun 1236, Cordoba kembali diambil alih oleh orang-orang Kristen. Raja Ferdinand III segera memerintahkan lentera masjid untuk dibawa kembali ke Santiago de Compostela untuk diubah kembali menjadi lonceng. Selanjutnya, raja-raja Kristen berikutnya mengubah dan menambahkan beberapa fitur ke masjid tersebut tanpa menghancurkannya. Alhasil, Masjid Cordoba berubah menjadi Masjid Katedral Cordoba. Gaya arsitektur yang unik. Masjid Katedral Cordoba, menurut UNESCO, mempresentasikan pencapaian artistik yang unik karena ukuran dan tingginya langit-langit bangunan tersebut. Bangunan tersebut merupakan saksi yang tidak tergantikan dari zaman kekhalifahan di Cordoba dan merupakan monumen yang paling melambangkan arsitektur agama Islam. Masjid katedral tersebut juga sangat mempengaruhi seni Islam Barat sejak abad ke-8, sama seperti gaya Neo-Moor pada abad ke-19. Teknik pembangunan masjid katedral pun telah mempengaruhi budaya Arab dan Kristen sejak abad ke-8. Gaya arsitektur Masjid Katedral Cordoba menggabungkan banyak sekali nilai artistik timur dan barat. Mereka juga mencakup unsur-unsur yang pada saat itu belum terdengar dalam arsitektur keagamaan Islam. Contohnya seperti pembangunan lengkungan ganda untuk menopang atap. Selanjutnya, tempat menarik di dalam Masjid Katedral Cordoba. Yang pertama, Patio de los Naranjos. Halaman yang dipenuhi dengan pohon jeruk, palem, cemara, dan air mancur membentuk pintu masuk ke masjid tersebut. Patio de los Naranjos dulunya merupakan sebuah tempat untuk berwudu. Pintu masuk yang paling mengagumkan di area tersebut adalah Puerta del Perdón, Gapura Mudéjar. Gaya arsitektur Iberia pada abad pertengahan, dari abad ke-14 yang berada di sebelah Menara Lonceng. Yang kedua ada Menara Lonceng. Setelah dari Patio de los Naranjos, kita akan menuju ke Menara Lonceng, yaitu menara setinggi 54 meter tersebut menyajikan panorama indah melalui sudut pandang burung dari bangunan utama masjid. Awalnya menara tersebut dibangun oleh Abdul Ar-Rahman III
pada tahun 951 sampai 952 sebagai menara masjid atau minaret. Yang ketiga ada interior masjid katedral. Tempat beribadah pria berada di argamasa, sebuah area yang lantainya terbuat dari kapus dan pasir berwarna kemerahan. Atapnya yang datar dihiasi oleh emas dan motif warna-warni. Atap tersebut ditopang oleh lengkungan bergaris yang memberi kesan tengah berada di hutan pohon kurma. Lengkungan-lengkungan tersebut dulunya bertumpu pada 1293 kolom. Namun, saat ini hanya tersisa 856 kolom saja. Ruang sholat Abdul Ar-Rahman awalnya dibagi menjadi 11 ruang beribadah oleh lengkungan yang dihiasi oleh bata merah dan batu putih. Kolom lengkungan tersebut merupakan campuran dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari gereja Visigoth San Vicente. Lalu selanjutnya kita ke katedral. Katedral ini dibangun membutuhkan waktu hampir 250 tahun, yaitu dari tahun 1523 sampai 1766 untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, gaya arsitekturnya sangat beragam, mulai dari gaya Plateresque atau gerakan arsitektur khas Spanyol, Renaissance akhir, hingga barok Spanyol yang mewah. Fitur lainnya yaitu bagian belakang altar atau retable yang terbuat dari batuan mulia jasper dan marble merah dari abad ke-17 milik wali kota Capilla. Ada juga tempat untuk paduan suara dari mahoni yang indah, yang diukir pada abad ke-18 oleh Pedro Duque Cornejo. Kita lanjut ke destinasi yang kedua, Roman Bridge of Cordoba. Lalu ada Roman Bridge, yang merupakan jembatan bersejarah yang ada di kota Cordoba. Tempat ini menjadi salah satu tempat favorit para wisatawan. Jembatan ini dibangun oleh orang-orang Romawi pada awal abad ke-1 sebelum Masehi. Saat ini, setelah rekonstruksi di masa pemerintahan Islam, memiliki 16 arkade, satu kurang satu dari aslinya. Total panjang 247 meter dan lebarnya sekitar 9 meter. Via Augusta yang menghubungkan Roma ke Cadiz kemungkinan besar melewatinya. Selama awal dominasi Islam, Gubernur Muslim Al-Sam Ibn Malik Al-Khawlani memerintahkan untuk membangun sebuah jembatan di atas reruntuhan bangunan Romawi kuno yang tersisa. Pada abad pertengahan, Menara Calahorra dan Puerta del Puente dibangun di ujung selatan dan utara jembatan. Masing-masing merupakan rekonstruksi abad ke-16. Jembatan itu direkonstruksi dan diperluas ke ukuran saat ini. Lengkungannya menggambarkan arsitektur Moor yang terkenal yang mendominasi pemandangan kota. Pada abad ke-17, sebuah patung yang menggambarkan Saint Raphael diletakkan di tengah-tengah jembatan. Dieksekusi oleh Bernabé Gómez del Rio. Selama sejarahnya, jembatan itu dibongkar dan direnovasi beberapa kali, khususnya pada abad ke-10, dan sekarang hanya lengkungannya menjadi 14 dan 15, dihitung dari Puerta del Puente yang asli. Jembatan ini berlokasi di Across Guadalquivir, Iver, Cordoba, Spanyol. Dan destinasi terakhir kita, Torre de Calahorra. Menara Calahorra, yang secara lokal dikenal sebagai Torre de la Calahorra, terletak di pusat kota Elche di Provinsi Alicante di Spanyol. Menara Calahorra dibangun pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13 selama pemerintahan Almohad.
Menara tersebut dibangun sebagai menara pengawas dan merupakan bagian integral dari tembok kota, yang menjadi pintu masuk ke kota yang datang dari kota Alicante. Awalnya, menara lebih tinggi dan memiliki lebih banyak ekstensi. Pada tahun 1296, kota tersebut ditaklukkan oleh James I dari Aragon. Saat itulah Menara Calahorra pertama kali disebutkan. Rumah bangsawan yang sekarang melekat pada menara ini dibangun pada abad ke-16 dan kemudian digunakan oleh Almudin Kota, sebuah pendirian tempat gandum dan sereal lainnya, dan disimpan selanjutnya diperdagangkan. Selama abad ke-19, Menara Calahorra diperbarui, yaitu jendela-jendelanya menjadi neo-Arab dan benteng-bentengnya ditambahkan, dan banyak kamar dilengkapi dengan lukisan dinding mewah trompe-l'oeil. Pada tahun 1829, kota ini dilanda gempa bumi. Menara rusak dan ekstensi lainnya selain rumah bangsawan dihancurkan. Pada saat ini, Menara Calahorra terdapat museum kecil dan dapat dikunjungi serta naik ke atapnya. Kota Elche juga memiliki kastil Altamira atau 100 meter di sebelah barat, dan Menara Al-Roji, Resemblance, dan Faylo. Jadi, bersama dengan Palmera, hutan pohon palem bersejarah yang besar di pusat kota adalah tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi. Tidak terasa kita sudah berada di pengunjung virtual tour kali ini. Kami atas nama WW Tour and Travel ingin meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di trip selanjutnya. Terima kasih.